Sewu Mbak, kalau orang-orang dulu nih kalau kita melihat sejarah maupun cerita dari orang-orang tua kita, itu bisa melihat atau mengetahui kejadian yang akan datang, atau dalam bahasa Jawa ngerti sedurunge ana winarah. Miturut panjenengan itu mengapa bisa demikian, Mbak? Tapi uluk salam mulya atur bagya wis kono santara Om wilahing jati nuhuni ajat jatirlu nusantara tapi uluk salam mulia. Jadi arah pitakone itu kepada yang umum dikatakan oleh banyak orang itu laduni dong nggih. Ya artinya kepekaan orang dulu atas kejadian-kejadian yang belum terjadi tapi bisa mengisyarohkan dengan kata-kata yang ibaratnya baik itu saloka, baik itu terang-terangan. Contoh umpamanya kalau di Banyumas ini ngeben kan kayak arep akeh mendalang kawedus umpamanya. Artinya itu kan sebuah saloka yang ibaratnya banyak orang yang menda-menda. Ngemben arepana gambar bisa ngomong ibaratnya kayak belum ada televisi kan udah ada seperti itu gitu loh. Mben tuli ana wong sing bisa jaring angin, adanya HP kan seperti itu loh. Kan jaring angin itu kan. Itu karena sebuah kepekaan yang dilatih dari hari ke hari, artinya kesehariannya selalu mengkaitkan dengan nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai merasa takut menyimpang dari kehendak yang maha pencipta, dari kehendaknya sing gawe urip itulah. Intinya hari-hari dia merasa takut keliru, tidak ngepasi dengan kehendak sing gawe urip. Tapi yang dimaksud ke arah itu ini kan mungkin arahnya ke arah makro, artinya secara mikronya, secara kategori kemasyarakatannya, masyarakat itu setiap harinya itu akan menilai dirinya, ya secara individu masyarakat dulu itu akan menilai dirinya. Sudahkah berbuat kebajikan? Sudahkah saya ngepasi dengan kehendak Tuhan, kehendak alam? Artinya contoh, makan terlalu kenyang mungkin langsung dia introspeksi, loh kok saya terlalu kenyang, berarti saya itu hanggung diri, muktike awak, ibaratnya kalau dalam itu tidak melakoni keprihatinan, ya hanggung kaya si punggung gumunggung agungan sedino-dino, ibaratnya membesarkan dirinya setiap hari gitu. Dalam kan ada itu catatan guna yang norakoyo si punggung hanggung gumunggung sadino-dino, artinya karepe kepenak moh rekasa, karepe tidak mau ada keprihatinan yang kaitannya dengan nilai ketakwaan. Nah, kalau secara makronya itu artinya tuntunan yang secara makro zaman dulu ibaratnya kayak Presiden Soekarno gitulah, kayak para nabi apalagi itu, terus para wali itu selain setiap harinya bisa menilai dirinya, selalu menghubungkan dengan apakah saya sudah takwa, apakah saya tidak melanggar dari kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Karena kepekaannya itu dan niat yang setulus-tulusnya itu selalu membaca alam,
selalu membaca suasana, selalu membaca dirinya, yang kalau saya mau mengatakan itu sebenarnya ini rancu ya. Kalau orang dulu itu, tapi ya nggak apa-apa. Selalu membaca dirinya dalam arti takut melanggar kehendak Tuhan. Dengan secara otomatis salah satunya ada yang terpilih, lalu bisa membaca kitab yang tersembunyi ini. Kitab yang tersembunyi maksudnya. Lah, artinya bisa ngerti sadurunge winarah itu tidak mungkin akan tertulis oleh kitab terdahulu. Dan ini bentuk kitab tersembunyi ini adalah orang-orang tertentu saja yang bisa membacanya. Sekali lagi saya katakan, kitab tersembunyi itu hanya akan diberikan kepada salah satu saja orang yang dikehendaki oleh Tuhan untuk membacanya, otomatis sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan zamannya, untuk bisa memberikan keterangan. Keterangan itu bukan berarti mesti dikodifikasikan, tapi keterangan itu adalah membawa cahaya yang terang maksudnya. Dari penjajahan kayak Bung Karno menjadi kemerdekaan. Dari jahiliyah ibaratnya kepada akhlakul karimah gitu loh. Nah, ini yang banyak orang itu, saya mengatakan nanti apa ya, terlalu muluk-muluk mungkin maksud saya. Dikatakan saya yang terlalu muluk-muluk, tapi sungguhnya itu tidak. Bahwasanya memang pada setiap fase zaman yang saya maksud, pada setiap fase zaman, korat-karitnya suatu zaman, tentu ada manusia yang terkodrat untuk bisa membaca kitab tersembunyi. Nah, kitab tersembunyi inilah yang menentukan fase zaman berikutnya, Mas. Sehingga pertanyaannya tadi adalah, wong disit itu bisa ngerti sadurunge ana winarah, itu kan. Artinya karena membaca kitab tersembunyi ini, lalu bisa mengatakan seperti Ronggo Warsito ibaratnya, kelak akan ada zaman Polo Bendu, kelak akan ada zaman Edan gitu. Ini karena telah bisa membaca kitab tersembunyi. Kitab tersembunyi itu juga ada susunan, ada apa tatarannya. Kitab tersembunyi untuk kesatria dan kitab tersembunyi untuk Brahmana. Bisa nggak ini? Artinya kitab tersembunyi untuk kesatria itu adalah untuk kepemimpinan. Kitab tersembunyi untuk Brahmana adalah fasenya untuk kadar ketakwaannya, kadar tampo beratane. Makanya maaf ini kita berkaca kepada sejarah. Ketika kitab tersembunyi dibaca oleh Kanjeng Nabi Isa, berbeda dengan saat dibaca oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yang saya maksud. Artinya bukan berarti merubah ketauhidan, tapi tata caranya. Gitu. Jadi tata cara ketika Kanjeng Nabi Musa, ketika Kanjeng Nabi Musa yang bisa membaca kitab tersembunyi itu juga hanya Kanjeng Nabi Musa. Ya, ketika fase zamannya itu Kanjeng Nabi Isa, yang bisa membaca kitab tersembunyi juga Kanjeng Nabi Isa. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad, yang bisa membaca kitab tersembunyi itu ya Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu terkodifikasikan oleh para pengikut, maksud saya. Nah, ketika Indonesia akan merdeka, yang bisa membaca kitab tersembunyi ya hanya Bung Karno. Ini untuk fase apa? Untuk tataran kesatriaannya. Artinya begini. Bung Karno bisa mengatakan Indonesia akan merdeka setelah Perang Asia Timur Raya. Ini hasil daripada membaca kitab tersembunyi itu, Mas. Karena itu tertulisnya menurut saya tertulis pada angin. Lah kan mustahil tertulis pada angin. Artinya bahwasanya kitab tersembunyi itu didapat melalui bisikan. Wisikan ingkang sukmo,
sukmo sejati yang telah terido, yang telah tersetujui oleh Tuhan alam raya ini, lalu masuklah bisikan kepada Bung Karno ini. Artinya kitab tersembunyi itu adalah membaca kehendak Tuhan untuk masa yang akan datang ini akan seperti apa. Gitu. Seperti ini pun saya meyakini bahwasanya saat ini sedang ada yang membaca kitab tersembunyi itu. Kitab tersembunyi ini nantinya akan untuk menata fase setelah, sekarang kan kondisinya sudah seperti ini ya, carut mautnya keadaan dan sebagainya, sehingga ketentuan arah umat ini, arah bangsa ini, arah dunia ini yang telah banyak bangsa-bangsa ini, arahnya sudah tidak jelas, sehingga perlu tuntunan tertentu. Makalah saya meyakini bahwasanya ada seseorang, entah itu kesatrianya, entah itu brahmananya, yang sedang ngaji rasa, bedah surasa untuk membaca kitab tersembunyi ini. Artinya kitab tersembunyi adalah membaca kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan untuk fase penataan yang akan datang seperti apa. Sekali lagi, inti daripada kitab tersembunyi adalah membaca kehendak Tuhan untuk bisa mengimplementasikan merda yang sekarang sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, nantinya harus sesuai dengan kehendak Tuhan kembali. Gitu. Jadi saya rasa bukan berarti saya ngipat kayak kitab-kitab yang sudah ada, itu bukan. Tapi intinya bahwasanya kitab tersembunyi itu dibaca oleh kaum tertentu yang akan mengubah keadaan yang bisa mengubah keadaan tertentu, yang nantinya dari tidak sejahtera menjadi lebih, dari yang sudah sejahtera menjadi sejahtera, dari yang belum sejahtera menjadi sejahtera, gitu. Dari yang sudah sejahtera menjadi lebih sejahtera. Intinya penataan menuju kepada kesempurnaan. Saya rasa demikian, terima kasih. Rasa